Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang persiapan jalur Natal di tahun 2022 dan tahun baru di tahun 2023 nih pemirsa. Bagaimana Polresta Cirebon menyambut ini pemirsa Natal dan tahun baru di tahun 2023 ini seperti apa ya persiapannya. Kemudian bagaimana dengan rest area, apa betul di tahun ini Natal di tahun 2022 dan tahun baru di tahun 2023 ini ada pembatasan angkutan barang. Ya, kemudian apakah Yuton atau puteran ya yang lebih dikenal itu puteran pada masa angkutan Natal dan tahun baru di tahun 2023 ini ada yang ditutup seperti arus mudik atau seperti apa pemirsa, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Kamsel Polresta Cirebon pemirsa. Nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Tarian terakhir Lionel Messi itu pemirsa. Argentina Prancis ini hasil dari tadi malam babak final Piala Dunia Qatar pemirsa. Argentina 3, Prancis 3, kemudian dilanjut dengan di extra time ya penambahan waktu. Kemudian juga Argentina akhirnya memenangkan drama adu tendangan penalti ya dari titik 12 pas pemirsa. Itu ya. Kemudian Argentina di final Piala Dunia ini dari masa ke masa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian hujan angin landa Cirebon. Pohon dan bangunan ambruk, 1 warga tewas. Ada peringatan dari BMKG nih pemirsa. Waspada saat sore hingga malam hari itu ya. Kemudian pengusaha asal Cirebon Haji Edi Baredi meninggal dunia. Tokoh berpengaruh yang dikenal supel dan baik hati. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Nur Plasma, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis di koran Radar Cirebon. Ini dari kota Cirebon nih pemirsa, halaman Metropolis dari kota Cirebon. Data JKN PBI belum bisa diakses. Kemudian sukses gelar drama musikal di momen Hari Ibu, itu pemirsa. Ya. Kemudian tahun baru 2023. Medline Hotel usung All That Glitters, itu pemirsa. 2020 Taruna Taruni Akmi Suwakabahari Dwi Suda, itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Ajak awasi pelayanan publik, gandeng keluarga alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, Ombudsman helat diskusi partisipasi publik. Kemudian Forkonas dorong percepat pemekaran Cirebon Timur, itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Hujan badai sapu Cirebon, banyak pohon tumbang, bangunan ambruk, atap Stadion Ranggajati terbang. Ya, kemudian diterjang puting beliung, 45 rumah rusak di Losari. Kemudian Bandara Kertajati porak-poranda. Berteduh, kurir paket tewas tertimpa bangunan. Itu pemirsa dari
halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu, di sebelah saya ada Ajun Komisaris Polisi SAE Mulyana. Ya, selamat pagi Pak Mul. Apa kabarnya nih Pak Mul? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Mul. Terima kasih nih Pak Mulyana ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon nih. Dan saya langsung ke Pak Mul nih. Pak Mul, ini persiapan jalur Natal di tahun 2022 dan tahun baru di tahun 2023. Persiapannya sejauh ini Polresta Cirebon seperti apa? Silakan Pak Mul. Baik, selamat pagi pemirsa RCTP. Pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon ini sudah menyiapkan. Jadi mulai hari ini kita sudah membuat tenda-tenda di 14 ya, 4 lokasi, dari mulai Susukan kemudian sampai ke Losari, perbatasan. Perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, untuk terutama yang tadi dikatakan persiapan jalur-jalur yang persiapan terutama dari awal pertama Natal nih, ya, Bang Habib. Jadi kalau untuk Natal itu kami juga sudah menyiapkan itu terutama di tempat-tempat yang rawan daripada Kamtipmas seperti yang adanya gereja, itu kan. Kemudian di tempat-tempat yang ibadah-ibadah lainnya, seperti di Jamblang, kemudian situ. Jadi beliau juga Kapolres itu sudah mengingatkan kembali kepada para Kapolsek atau kepada para perwira agar tetap diantisipasi, terutama pada saat kalau lalu lintas ini saat perparkirannya apakah memadai masuk atau tidak di tempat tersebut, tempat-tempat ibadah. Nah, untuk jalur-jalur terutama jalur Nataru ini, di sini kebanyakan pasti yang akan terjadi nanti pada saat tahun baru ya. Tahun baru orang kebanyakan pada rekreasi, itu dari pertama. Apalagi Natal, tahun baru ini, Natal dan tahun baru ini berbarengan dan waktu libur sekolah ya. Nah, libur sekolah. Ya? Karena libur sekolah itu rencana saya dengar dari anak-anak sekolah ini atau dari gurunya tanggal 24 kan. Mulai ya. Mulai. Jadi kami juga dari pihak kepolisian sudah mendirikan tanggal 22 ini semua pos-pos itu sudah selesai semua. Tanggal 22 ini? Iya. Beberapa hari lagi ke depan ya? Beberapa hari lagi, tapi sekarang sudah dibuatkan, sebagian sudah dipasang. Jadi semua sudah ready semua. Jadi kita personil dari mulai tanggal 22 kita sudah masuk pada saat pengamanan sampai nanti setelah hari tahun baru atau bulan Januari. Berarti ini pendekatan ini berarti sudah siap nih Polresta Cirebon ya? Ya sudah siap. Menyambut terutama di jalur Natal dan tahun baru ini ya. Iya. Ya. Kemudian nih analisa dari Polresta Cirebon sendiri tentang Pak Mul ya, di tahun 2022 kemudian tahun baru 2023. Apakah berbeda dengan tahun sebelumnya nih analisanya? Kalau sebelumnya kan ada pandemi tuh ya. Nah, di tahun 2022-2023 ini seperti apa nih? Analisanya apa? Perkiraannya akan terjadi lonjakan atau seperti apa, Pak Mun? Baik. Kalau hasil daripada analisis ini. Jadi kita dampak yang akan terjadi pada saat nanti di akhir tahun ini 2022 karena beda sekali, sangat jauh. Kalau pada saat sebelum 2 tahun sebelumnya itu kami mengadakan selalu penyekatan di tempat-tempat jalur-jalur pos pengamanan, pos penyekatan. Dari mulai Susukan yang dari arah kota mau masuk ke arah Cirebon ya, dari kota lain, kemudian dari arah timur pun juga sama kita mengadakan penyekatan pembatasan. Tapi kalau sekarang tidak. Ya. Kami di sini sudah menyiapkan di tempat-tempat baik di tempat jalur lokasi rekreasi. Karena ini akan terjadi lonjakan daripada orang-orang yang akan mudik atau berrekreasi ya, ya terutama arah ke Kuningan atau ke kota. Ini yang kita antisipasi, terutama dari mulai Tegal Kubuk, kemudian Palimanan,
yang utama lagi nih yang wisata kuliner nih nanti. Iya, di Tengah Tani. Iya, di Tengah Tani ya. Di Tengah Tani, makanya di sana kita koordinasi dengan Polres Kota Cirebon, Cirebon Kota ya. Itu kami selalu koordinasi bagaimana untuk mengantisipasi daripada kepadatan di tempat-tempat wisata kuliner ini. Kemudian juga yang ke arah Kuningan. Oh, berarti ke arah Kuningan. Beber ya? Beber. Kemudian pada saat nanti tahun baru juga, terutama nih malam tahun baru, kami juga pasti akan ada mengadakan pembatasan juga. Di daerah mana itu Pak pembatasan? Untuk yang itu ke jalur Gronggong? Jalur Gronggong. Di sana kita pembatasan waktu. Misalkan jam sekian boleh kendaraan misalkan kecil atau kendaraan besar, nanti pada saat ini jangan sampai nanti terjadi penumpukan terutama di Gronggong ya, di jagung bakar situ. Nah itulah kami dari mulai pukul 15.00 atau terutama jam 17 nih kami tanggal 31 itu berarti ya? Iya, tanggal 31 gitu. Jadi jalur Gronggong sudah tidak boleh dilewati ya? Ya, dibatasi waktunya nanti. Dibatasi ya. Ya, jam berapa nanti kami akan memasang spanduk dan akan memasang baliho di sana. Yang lebih besar terutama dari mulai pos Ciperna sampai ke arah ke pertigaan yang Jalan Baru, Jalan Soekarno itu. Itu ya. Oke, tahan dulu ya Pak Mulyana dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraksi langsung, saya persilakan Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, persiapan jalur Natal di tahun 2022 dan tahun baru di tahun 2023. Dan saya kembali ke Pak Mulyana nih, Pak Mul, benar nggak di angkutan jalur Natal di tahun 2022 dan tahun baru di tahun 2023 ini ada pembatasan angkutan barang ya? Apakah itu di tol atau di jalur arteri, Pak Mul? Baik. Kalau untuk pembatasan angkutan barang itu udah keluar dari surat edarannya dari Dirjen Perhubungan Darat ya. Itu nanti akan dilakukan pembatasan kendaraan angkutan barang ini yang sumbu 3 ya, 3 sumbu dengan berat angkutannya itu 14.000 kg atau 14 ton. Itu. Jadi nanti pada saat waktunya itu sudah ditentukan. Jadi nanti tanggal 22 Desember nih, mulai nih, Natal itu yang tahap pertama, baik itu di jalan tol maupun jalan arteri, itu tanggal 22 Desember pukul 12.00 sudah tidak boleh melintas. Angkutan barang? Angkutan barang yang sumbu 3. Nanti bagaimana dengan itu? Ketersediaan sembako dan yang lain, Pak Mul? Nah, kalau untuk sembako itu masih bisa, tapi ya itu juga nanti akan diberikan mungkin seperti stiker ya. Kalau itu benar-benar angkutan sembako. Tapi kalau untuk angkutan selain daripada sembako ini mungkin nanti itu tidak bisa. Ya. Nanti sudah ada di batasan itu, pembatasannya dari mulai 22 Desember pukul 12.00 hingga 24 Desember 2022 itu pukul 24.00. Pokoknya yang melewati tol maupun jalur arteri ini ya. Itu sementara kita ngadakan pembatasan dulu, terutama di jalan tol nih. Ya. Nanti yang lain-lainnya juga mungkin kalau untuk sembako itu sudah kita ini kan apakah itu lewat arteri, jadi agar tidak terjadi permasalahan terutama di jalan tol. Nah, nanti tahap yang kedua itu harus harus baliknya kan nanti mulai lagi tanggal 25 Desember tuh sampai dari jam 12 ya. Yang ke arah balik ke arah Jakarta harus balik lah ya. Nah, harus balik. Itu sampai tanggal 26. Jadi cuma 2 hari ya. Oke. Pak Mul, tentang U-turn ya, yang biasa putaran itu ya, apa juga banyak ditutup nih di angkutan Natal dan Tahun Baru
2022-2023 ini. U-turn ya, seperti yang sering kita lihat di jalur Klangenan, ya Pasar Minggu gitu ya, Pasar Tegal Kubu gitu. Apa itu akan ditutup gitu? Di Kemungkinan kita akan mengadakan penutupan U-turn itu dipilah-pilah ya. Contoh misalkan yang kita kaji di sana yang akan terjadi kerawanan daripada kepadatan, kemacetan dan rawan terutama kecelakaan. Ya mungkin kita dilihat Tegal Gubuk. Situ kita lihat lagi satu. Kemudian kalau di Klangenan kemarin sudah kami tutup karena ada yang banyak yang melawan arus. Betul. Ya. Iya, ada yang ditutup lah ya. Saya bolak-balik tiap hari nih, Pak tahu jadi. Jadi sehingga di sana hasil kajian kita berikut dengan rekan-rekan dari PPK dari tentang jalan kementerian dan perhubungan, Dinas Perhubungan. Kami tutup itu juga sudah di Klangenan. Kemudian yang di depan DACU dan sampai ke Pak siapa itu yang di Pleret. Kenapa kami tidak buka? Karena di situ benar-benar rawan kecelakaan. Di Tegalsari, Pak? Iya, Tegalsari dengan ini ya, yang depan Pak Haji Bandi ya, kalau salah situ. Itu karena apa? Di situ benar-benar rawan daripada kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Terutama rawannya ini kecelakaan. Kecelakaan sering terjadi. Sama dengan kayak di Klangenan. Jadi itu U-turn-nya ya ditutup ya. Kami tutup. Jadi untuk nanti yang ke arah timur juga, yang lainnya kita lihat lagi. Kalau misalkan sangat berpotensi yang menimbulkan kerawanan kecelakaan dan kemacetan, maka akan kami tutup supaya nanti berputarnya di depan nggak terlalu jauh. Gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan rest area nih, Pak? Nah, baik di arteri maupun di jalan tol. Nah, Polresta Cirebon itu sudah mempersiapkan berapa area gitu, Pak? Kalau rest area gitu. Untuk di jalan tol, kami mempunyai wilayah jalan tol itu ada 2 rest area. Rest areanya tapi kanan kiri ya. Yang pertama rest area di kilometer 228A ya, dari arah Jakarta yang ke arah Jawa. Di sana sudah kami siapkan untuk pos pengamanan maupun pelayanannya dari kesehatan juga sudah ada. Di situ kita bikin terpadu. Pertama dari pos Palimanan. Itu pos Palimanan yang dulu bekas gerbang tol yang sudah terintegrasi sehingga sekarang tetap di sana diadakan pos pengamanan terpadu. Kemudian di rest area 228. Nah, nanti untuk kembalinya itu di 229. 229 tuh kilometer 229. Harus balik nih. Harus baliknya. Itu di sana tetap kita kanan kiri mengadakan pos. Membuatkan pos terpadu pelayanan. Oke, kalau rest area di jalur arteri, Pak. Nah, untuk di jalur arteri itu di mana saja? Kita menyiapkan itu perencanaan pertama itu di Pasar Batik. Oh, Pasar Batik. Ya, kita perencanaannya di sana. Kemudian juga yang di banyak sih sebenarnya kalau ini banyak rest area. Di situ rumah makan yang di wilayah timur juga ada. Yang di daerah Gebang, ya, Pengenan itu Gebang di situ. Di Palimanan juga ya, di Palimanan itu untuk kalau di tempat itu di Makobrimob. Tapi dilihat juga situasi kalau memang pengamanan itu kita laksanakan, kita buat di sana tetap ada pos di Ramayana dengan di pos ini Pasar Batik. Pasar Batik ya. Iya. Untuk pengecekan terutama kendaraan roda 2 checkpoint. Oke. Pak Mulyana, ini apa yang mesti dipersiapkan nih oleh pengguna jalan terutama pemudik-pemudik untuk jarak dekat? Apa yang mesti dipersiapkan, Mbak? Silakan, Pak Mul. Baik, Bang Apip. Kalau kami sarankan kepada masyarakat nih, terutama yang berkendaraan ya, menggunakan kendaraan. Pada saat kita mau berangkat, kita siapkan dulu persiapannya, cek dulu kendaraannya, kemudian safety atau tidak, dari mulai rem, kemudian mesin dan oli mesinnya. Nah, dari situ yang paling utama kesehatannya dulu nih pengemudinya, ya. Dalam keadaan ya, sehat. Dalam keadaan sehat, jangan sampai nanti kurang sehat memaksakan diri. Kemudian lagi untuk kendaraan terutama BBM-nya, Pak. Ya, jangan sampai nanti kehabisan BBM pada saat di tengah jalan. Jadi tolong diisi
pada saat mau berangkat itu BBM-nya kemudian olinya juga dicek, kita isi dipenuhkanlah untuk BBM-nya. Jadi biar nanti jangan sampai terjadi trouble habisan di tengah jalan. Pak Mul, tentang petunjuk jalan itu bagaimana Polresta Cirebon tuh? Karena ini kan untuk jalur alternatif juga ya. Iya. Petunjuk-petunjuk jalan itu bagaimana Pak Mul? Kalau untuk rambu-rambu petunjuk arah atau rambu-rambu lintas itu juga sudah kami siapkan. Jadi selain daripada rambu-rambu, nanti akan kami pasang di sana spanduk atau banner. Misalkan ini arah ke Kuningan atau arah ke Cisaat ya, dari misalkan di Duku Puntang maupun di Palimanan, nanti bila mana terjadi kepadatan maka kami harus alih arus itu di sana rekayasanya juga sudah disiapkan untuk daripada perambuan petunjuk arah agar tidak membingungkan masyarakat pemakai jalan. Pak Mul, sebagaimana kita ketahui ya bahwa jalur padat nih antara Kedaung sampai lampu merah Pasar Pesalaran Pleret ya. Nah ini jalur padat nih, bagaimana kesiapan dari Polresta Cirebon di jalur padat seperti itu Pak? Apakah nanti akan diberlakukan kontraflow atau seperti apa nih Pak? Kalau untuk di tengah tani ya, terutama di sana kan pasti terjadi dengan adanya wisata kuliner ya. Iya, betul. Nah di tengah tani sana, kami tidak akan mengadakan kontraflow, tapi kami di sana akan mengadakan rekayasa lalu lintas, penutupan yang di tengah di depan pos lalu lintas itu, di depan Pasar Batik, ya, kan ada pos itu, maka akan kami tutup. Yang dari arah Sumber nanti ke kiri dulu. Nanti berputar di U-turn Ramayana. Ya, di putaran situ. Kemudian nanti yang ke arah Cirebon ini akan terjadi permasalahan kepadatannya. Maka nanti akan ditarik, kami akan memasang daripada laberkon atau kerucut menggunakan tambang bahwa di sana tidak boleh diadakan parkir. Kecuali kalau memang parkirnya tempatnya ada, kemudian sudah penuh, jadi tidak boleh ada yang parkir di bahu jalan. Baik, itu ya. Oke, dan petunjuk jalan ini dipasang dari mulai wilayah Susukan sampai Losari. Susukan sampai Losari. Iya, karena ini tujuannya bagus Pak untuk mengetahui jalur-jalur alternatif ya. Iya, betul. Oke, tahan dulu nih. Terutama yang di Ciledug itu. Ciledug ya. Yang keluar Pejagan. Oke, tahan dulu nih Pak Mulyana dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih membuka Anda untuk Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Bisa interaktif langsung di line telepon 0231 48 21 38. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor SMS dan juga nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Kanit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas atau Kamsel Polresta Cirebon. Pemirsa, ada AKP SAM Mulyana dan saya kembali ke Pak Mul nih. Pak Mul, siap. Pak Mul kan tadi mengarahkan bisa untuk ke jalur alternatif ya. Nah itu bagaimana kondisi jalannya, laik jalan atau bagaimana nih? Terutama nanti jalur-jalur yang diperuntukkan untuk sebagai jalur alternatif, Pak Mul. Baik, Bang Afif. Kami sudah beberapa bulan yang lalu sudah mengadakan pemetaan ya. Karena hasil pemetaan di sana kami sudah koordinasi dengan forum lalu lintas, yaitu baik itu dengan PU, perhubungan maupun dengan instansi terkait, terutama jalan-jalan yang rusak nih. Misalkan dari mulai kita lihat Susukan sudah diperbaiki, diadakan pengaspalan ya. Kami kecuali kalau Beringin ke Dongdong itu karena diadakan untuk perbaikannya di 2023 dananya katanya. Nah, tapi kalau untuk yang lain sudah diusahakan, itu sudah diadakan penambalan maupun termasuk di depan masjid Susukan. Iya, di situ. Jadi sudah kami arahkan ya, kami juga mengecek kembali pada saat survei jalur arteri ini. Jalur yang akan dilintasi terutama oleh kendaraan yang roda 2 terutama. Jadi kami sampai ke arah Losari, Losari, Ciledug. Jadi kita cek lagi.
Jadi hasil pemetaan tersebut kita sampaikan kepada PUPR atau PUTR bagaimana jalan yang apakah sudah diperbaiki atau belum. Kemudian kita cek lagi kemarin, alhamdulillah sudah saya cek sudah bagus gitu bagian gitu kan. Hanya kalau untuk yang arah Ciledug juga sama, terutama kami sarankan juga kepada masyarakat nih jangan nanti pada saat melintasi, karena kan sekarang ini jalan bagus, melintasi perlintasan sebidang rel kereta api ya, karena banyak yang tidak berpalang pintu, dimohon berhati-hati ya. Kemudian karena di sub juga sudah kami arahkan agar segera memasang perambuan-perambuan palang pintu di sana agar tidak terjadi permasalahan kecelakaan. Oke ya. Itu tentang laik jalan atau tidak? Ternyata laik jalan ya. Sudah laik jalan. Terutama ini jalur-jalur alternatif. Nah, bagaimana dengan cuaca nih Pak Mul? Nah, ini akan sedikit banyak mengganggu nggak? Terutama yang akan misalnya menuju ke saudaranya gitu ya. Tentang cuaca nih Pak Mul. Baik, kalau untuk tentang cuaca kemarin pun juga sudah ada kejadian. Jadi apa yang diterangkan oleh BMKG ya, sekarang ini cuaca sudah mulai ekstrim. Pasti pada sore hari ini hujan dibarengi dengan angin. Kemarin pun di Sumber sama, terjadi pohon tumbang itu yang di dekat Bank BJB, ada di sana dekat pos lalu lintas atau pos dan giro. Itu di sana terjadi pohon tumbang itu pas sore hari pada saat hujan karena hujan angin. Sama lagi Losari, kemudian banyak di tempat lain. Jadi mohon kepada masyarakat juga apabila hujan ya, jangan berteduh, jangan berteduh di bawah pohon. Kemudian lebih baik berhenti dulu di tempat-tempat yang sekiranya aman gitu. Terutama kendaraan roda 2 nih. Ya, jangan sampai terjadi nanti ketiban pohon kendaraannya itu maupun orangnya. Gitu. Oke ya. Kemudian juga ada peringatan nggak Pak nanti ketika misalnya pemudik kan sudah mulai banyak nih. Ada peringatan nggak misalnya jalan itu ditutup karena padat. Jadi mohon gunakan jalur alternatif gitu. Ada nggak? Ya, ada mungkin kemungkinan Rambu-rambu itu pasti akan kita mengadakan rekayasa. Jadi rekayasa itu bukan hanya nanti diperkirakan nanti saja, pada saat terjadi setak mendadak kami mengadakan rekayasa lalu lintas. Misalkan nih kepadatan kita alihkan ke arah Sumber, larikan ke Sumber, nanti keluar lagi ke Geraksan. Jadi itulah yang kita namanya rekayasa itu tidak terpaku dan tidak sesuai rencana saja. Jadi dalam keadaan mendadak kita harus bisa mengurai daripada arus lalu lintas tersebut yang terjadi kepadatan maupun kemacetan. Oke, Pak Mul, untuk angkutan atau jalur Natal di tahun ini ya, 2022 dan tahun baru di tahun 2023 ini, apakah ini berapa sih yang diterjunkan dari anggota Polresta Cirebon gitu? Kalau hanya Satlantasnya saja? Tidak, semua diterjunkan, baik personil mau yang di Polres ya, baik lalu lintas, reskrim maupun fungsi-fungsi yang di kepolisian ini, juga itu polsek. Nah, di samping polsek ini ya, semua itu sudah ada sprint-sprintnya masing-masing. Gitu. Jadi bergabung nanti di sana dengan dari instansi-instansi lain di pos tersebut gitu. Jadi kami sangat banyak sekali, untuk jumlahnya pun sesuai dengan disprintkan di sana. Nanti bukan hanya anggota Polres atau lalu lintas saja, tapi fungsi-fungsi lain pun juga akan diterjunkan di lapangan pada saat pengamanan Natal dan Tahun Baru gitu ya. Oke. Pastinya Pak Mulya, perkiraannya akan terjadi lonjakan, Bang. Ya, insya Allah mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kita bisa diantisipasi ya. Ini akan terjadi lonjakan karena berbeda sekali dengan pada saat tahun-tahun yang lalu pada saat pandemi. Itu ya. Pak Mul, berkaitan dengan tadi ya, kembali ke pembatasan angkutan barang. Ya, ini bagaimana dengan misalnya kendaraan bak terbuka yang membawa orang misalnya ingin ke tempat wisata dan yang lain gitu. Pak Mul, bagaimana itu? Baik. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk angkutan kendaraan bak atau bak terbuka ya, untuk angkutan barang itu dilarang untuk mengangkut orang. Karena nanti itu risikonya tinggi sekali.
pada saat kecelakaan mereka banyak terjadi kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak muat menanjak sehingga jatuh dan terbalik. Ketibanlah orang-orang itu. Ya, oke. Juga odong-odong juga sama. Tidak boleh. Odong-odong boleh digunakan Termasuk tapi motor listrik? kalau motor listrik juga tidak boleh itu untuk di jalan umum. raya. Tapi dilihat motor listrik itu yang bagaimana. Kalau sepeda listrik, Iya, sepeda listrik itu. tidak boleh di jalan raya di tempat-tempat Sepeda listrik tertentu itu. saja. Dan harus pengawasan orang tua sepeda listrik. Kalau motor listrik karena kalau memang sudah ada di situ dokumen STNK-nya sudah diregistrasi, itu diperbolehkan. Karena kalau sepeda listrik kan itu kecepatannya paling maksimal 25 km per jam, tidak boleh lebih. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Jadi tidak boleh digunakan di jalan raya. Jadi digunakan boleh di jalan-jalan tertentu, misalkan di tempat wisata maupun di tempat jadi jalan-jalan perumahan. Tapi harus ada pengawasan orang tua. Tetap ya. Tetap ada. Kemudian nih Pak, Pak Mul ya, untuk jalur-jalur alternatif yang dianggap rawan. Nah, Polresta Cirebon seperti apa nih actionnya Pak? Yang dianggap rawan, maksudnya rawan kekerasan misalnya atau yang lainnya gitu Pak? Baik, kalau untuk jalur-jalur yang dianggap rawan itu semuanya juga ya hampir sama ya semuanya, terutama pada malam hari. Jadi kami dari Polresta Cirebon, ya pimpinan kami sudah mengantisipasi dengan adanya tindakan KRYD nih, patroli nih, itu yang ditingkatkan. Jadi patroli di tempat-tempat rawan yang dianggap benar-benar rawan-rawan Kamtipmas, baik itu penodongan maupun perampokan maupun pencurian lain. Jadi di sana disiapkan baik itu dari Polsek maupun dari Polres diadakan patroli KRYD. Gitu yang ditingkatkan. Jadi sehingga ada patroli banyak. Iya, patroli baik itu pagi hari atau siang hari atau malam hari itu diadakan patroli KRYD gabungan. Itu ya. Dari Polres maupun dari Polsek pun ada sama-sama. Pokoknya tetap patroli Pak ya? Tetap, walaupun berapa jam yang sekali sebagian gitu itu jaga di pos masing-masing, tapi yang patroli sudah disiapkan. Baik, oke, tahan dulu nih Pak Mul ya. Dan nanti kita dilanjut di segmen terakhir, segmen berikutnya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Kanit Kamsel Polresta Cirebon, ada Bapak AKP SAM Mulyana. Dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan persiapan jalur Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Dan saya baca ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Pak Iing Saifuddin dari Jati Sawit, Jati Barang, Indramayu. Selamat pagi Cirebon. Ingin menanyakan jika terjadi sesuatu, ingin kontak langsung, ada nggak call centernya katanya Pak Mul? Siap. Coba langsung saja dijawab Pak Mul. Ada, baik. Untuk Bapak yang dari Jati Barang ya. Pak Iing. Pak Iing ya, Pak Iing. Selamat pagi Pak Iing. Mudah-mudahan sehat ya. Kalau untuk call center itu di 1110 Pak. Ya. Silakan di 110, di 1110 Bapak langsung aja pijit langsung nanti diangkat gitu. Itu akan nyambung ke pers yang terdekat gitu kan. Itu pasti nyambung itu ke polisian, nanti di yang terdekat akan mendekat akan nanti menerima daripada pesan Bapak atau Bapak yang perlukan seperti apa bantuannya. Kalau tidak Bapak di situ ada Instagram ya, Instagram, Twitter maupun di Facebook, di situ ada Instagram ya. Iya, Instagram itu di IG itu namanya Humas Polresta Cirebon. Oh, jadi informasi-informasi update. Update itu ada di situ. Piket, ada yang piketnya. Humas Polresta Cirebon dan Satlantas Polresta Cirebon. Jadi Bapak bisa masuk komen di sana, bisa komennya misalkan. Termasuk untuk daerah-daerah misalnya bagi yang ingin ke arah Jawa Tengah misal daerah Gebang Macet juga ada di situ Pak? Ada di situ nanti insya Allah itu ya. Di sana kan ada piket 1x24 jam Pak. Nanti kami akan menyampaikan kepada polsek terdekat bahwa di sana ada pelaporan seperti ini, tolong di patroli atau sampaikan ke sana ada permasalahan apa masyarakat di wilayah tersebut gitu. Jadi bisa di Instagram
itu pun lebih cepat. Oh gitu Karena ya. gitu. Karena apa bisa dilihat. Jadi Humas Polresta Cirebon atau Satlantas Polresta Cirebon. Baik, baik. Dan ini ada lagi WhatsApp yang masuk nih Pak, satu lagi ya. Ya. Ini dari pemirsa di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan perlintasan tanpa palang pintu gitu Pak. Ya, dan ini yang melewati jalur-jalur demikian juga dipasang itu tidak Pak, katanya apa? Ada semacam peringatan hati-hati gitu. Ya. Mm-mm. Baik. Mm-mm. Kemarin pun kami sudah rapat koordinasi di forum lalu lintas itu dari mulai kepolisian lalu lintas maupun PU dan Dinas Perhubungan dan PT KAI. Ya. Nah di sini kami sudah sampaikan, jadi agar segera menyiapkan bukan hanya karena Natal tahun baru saja saya bilang, dari sekarang ini menyiapkan terutama perambuan di perlintasan kereta api yang tidak berpalang pintu. Jadi seandainya kalau memang itu sangat rawan bisa ditutup, bisa dialihkan ke jalan lain. Tapi kalau dilihat situ sudah jalan aspal dan sudah ada SK-nya pada SK kabupaten, itu segera dibuatkan palang pintunya ya minimal itu kalau tidak dijaga. Harus ada penjaganya yang di sana itu mengatur daripada lalu lintas yang akan melintas di perlintasan kereta api tersebut. Ya. Itu sudah kami rapatkan dan sudah kami sepakati dari PU, dari Dinas Perhubungan maupun dari PT KAI. Oke. Dan tentunya juga sudah memetakan daerah-daerah rawan kemacetan gitu Pak Mul? Iya, itu akan terjadi. Di titik mana saja Pak Mul? Kalau untuk perlintasan PT KAI ini, perlintasan jalan kereta itu Ciledug Pak. Oh, Ciledug. Ciledug, gitu. Udah jelas Ciledug itu karena banyak yang kendaraan dari keluar tol maupun yang dari jalur arteri, dari Losari maupun dari pabrik nih. Di sana kepadatannya memang sudah dipetakan, Pak Kapolres pun juga sendiri sudah kami ekspos di lapangan bahwa terjadi kepadatan jam-jam tertentu. Misalkan dari pagi hari pada saat termasuk di Arjanaun juga Pak? Arjawinangun tidak terlalu ini. Cuma yang di wilayah timur Ciledug, saja yang padatnya itu. Ya, kalau di jalur arteri bagaimana itu Pak? Maksudnya untuk jalur-jalur angkutan Natal dan Tahun Baru itu sudah dipetakan juga Pak? Kemacetan daerah-daerah mana? Sama. Pasar Tumpah kah atau bagaimana? Kami sudah memetakan, semua juga sudah kami buatkan di sana. Jadi untuk persiapan daripada pengamanan Natal ini, yaitu pasar-pasar tumpah udah jelas itu ya. Jadi pada saat di sana nanti anggota pun sama menjaga, bukan dari pos saja tapi di sana dijaga oleh anggota-anggota yang berada di pos. Ada lagi nih Pak yang kami rawan gitu ya Bang Apip ya. Itu pemasangan jembatan Kancini. Itu kan kemacetan itu. Terutama yang kendaraan yang roda 2 yang arah ke arah timur ke Jawa Tengah atau dari Jawa Tengah ke arah Cirebon ya, ke arah Jakarta menggunakan arteri. Di sana perhatikan pasti akan terjadi kepadatannya pada saat di jembatan Kanci. Karena pergantian jembatan yang lama ini dibongkar diganti, itu pun selesainya nanti bulan Februari ya. Awal Februari baru bisa digunakan. Kalau sekarang antisipasi yang gunakan roda 4 atau selain roda 2 sebaiknya masuk tol Kanci keluar Ciperna saja. Gitu ya. Iya. Oke. Dan himbauan untuk masyarakat Pak berkaitan dengan tahun baru nanti apakah boleh melewati jalur Gronggong atau bagaimana Pak? Silakan. Baik. Himbauan masyarakat kalau untuk jalur Gronggong tetap boleh. Cuman nanti ada pembatasan waktu. Gitu jam berapa nanti kita adakan, misalkan diadakan one way ini misalkan oh ini boleh jam sekian naik ke atas. Nanti dari atas turun nggak boleh dulu, nanti melewati ke Pelangon. Atau nanti pada jam sekian, misalkan jam 7, untuk kendaraan-kendaraan ini bisa melalui Pelangon saja. Atau Jalan Soekarno ya? Ya Jalan Soekarno ya, lewat Soekarno sana. Baik, oke. Dan sayang sekali nih Pak Mulyana ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon, edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut Pak Mul. Sama-sama. Lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda Pak Mul. Closing statement, pesannya
Untuk pemirsa di rumah, silakan sini saja Baik. Pak Mul. Untuk pemirsa di rumah, berhati-hati saat berkendaraan di saat bulan ini sampai bulan Februari, karena musim hujan dan ditambah angin. Jadi jangan berhenti di bawah pohon pada saat musim hujan. Terutama anak-anak ini juga dijaga, jangan sampai berkendaraan pada malam hari, karena sekarang ini banyak sekali gangguan-gangguan Kamtibmas, terhadap gerombolan-gerombolan bermotor, maupun ya anak-anak geng-geng motor tersebut dengan perampokan di jalan. Jadi jagalah keselamatan pada saat kita berlalu lintas, patuhi aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih nih Pak Mul ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit. Undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.